itu ikhwatun. Dan ini tempo hari mungkin pernah saya sampaikan, kalimat ikhwatun di dalam Al-Quran itu semuanya merujuk kepada saudara, sedara. Karena ikhwah ya. Karena akhun jamaknya adalah dua, ikhwanun dan ikhwatun. Dan kalimat ikhwatun dalam Al-Quran semuanya itu berkaitan dengan saudara, sedara, saudara seketurunan, saudara sekarib gitu ya. Kecuali satu ini, apa? Ikhwatun. Ini mengisyaratkan bahwasanya seakan-akan kita walaupun beda bapak, beda ibu ya, beda keluarga, tapi kemudian Allah ikatkan dengan ikatan yang kuat. Bahwasanya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah jika terjadi perselisihan di antara akhwaikum, dua saudara. Jangankan banyak saudara, dua saudara saja itu kita disuruh untuk mendamaikan. Kan sangat indah sekali sebenarnya Islam ini. Karena kita diikat dengan persaudaraan, ikhwatun. Maka para pendengar radio My MSM yang saya hormati, Rasulullah itu mencontohkan kehidupan kita itu seperti lebah ya. Jadi hayatul mu'min itu kan nahli, seperti lebah. Lebah itu tidak keluar dari tubuhnya kecuali yang bermanfaat. Lebah itu kalau mencari makanan dan minuman, dia itu memilih-milih, gak asal-asalan. Bahkan puluhan kilometer ya dia tempuh, mungkin juga ratusan kilometer dia tempuh untuk memilih makanan yang paling bagus. Maka kalau kita makan jangan asal makan. Maka kita harus ada dua syarat itu selain halal ya thayyiban, itu halalan thayyiban. Seperti apa? Makannya lebah. Tidak mengeluarkan sesuatu itu yang mulia. Seperti apa? Madu. Siapa yang menyaksikan khasiat madu? Artinya ucapan keluar dari mulut kita, perbuatan yang ada dalam gerak-gerik tubuh kita, tingkah laku, etika, semuanya itu mengandung kemaslahatan. Seperti halnya lebah memberikan kemanfaatan. Lebah itu bersatu karena di sana ada lebah lebah penjaga sarang. Ada lebah untuk mencari makanan, ada lebah ratu, ada lebah pejantan. Begitu luar biasa tertata rapi. Demikian juga dengan kita, mestinya komunitas masyarakat muslim itu harus mempunyai keterpaduan dan saling menyokong satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga para pendengar radio MIS FM, selanjutnya adalah etika-etika yang harus kita pegang. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kalian saling mengolok-olok. Asa yakuna khairum minhum. Bisa jadi yang kalian olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in. Demikian juga bagi wanita. Asa ayyakuna khairum minhunna. Bisa jadi wanita yang mengolok-olok, yang diolok-olok ini loh, yang dihina, itu jauh lebih baik daripada yang menghina. Artinya introspeksi diri dong. Ya ini ya Allah. Gara-gara masalah ya tadi ya, laki-laki itu masalah pilihannya sudahlah, berpulang kepada individunya. Silakan melakukan konstelasi politik dengan baik, dengan jujur, menjunjung tinggi etika, tidak saling menghujat, tidak saling menghina, tidak saling mengolok-olok. Yang ini kemudian tampaknya yang dipertontonkan, yang kita dengar, yang kita lihat di televisi itu seringkali menggunakan media-media atau menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk menjatuhkan lawan politiknya. Ini sekali lagi Masya Allah, tujuan kita hidup itu apa sih? Apakah karena setelah ya hanya 5 tahun saja, 5 tahun selesai, apa kemudian kita berputar hanya untuk itu saja? Yang itu terus dipertontonkan. Oleh karena itu kita yang ada di bawah ini hendaknya kemudian membuat benteng diri bahwasanya Rasul itu tidak diutus untuk melaknat. Rasul itu tidak diutus untuk melaknat. Ya. Ma bu'istu la'anan, kata Rasul. Aku ini tidak diutus untuk
melaknat. Bahkan orang Yahudi yang jelas-jelas Yahudi itu tidak pernah dilaknat oleh Rasul. Bahkan Rasul mendoakan kok. Iya kan? Ada suatu saat Rasul bersama dengan sahabat, mayat orang Yahudi ini dihantar ke kuburan. Itu Rasul sedih dan ada guratan kesedihan yang ada dalam diri beliau. Dan tidak pernah Rasul itu berputus asa. Seandainya dia tidak bisa, maka anaknya yang kemudian akan diajak untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak pernah kemudian Rasul melaknat. Bahkan Anas bin Malik itu pernah bercerita, saya bersama dengan Rasulullah itu tidak pernah kemudian Rasul memarahi saya. Tidak pernah. Memarahi saya tidak pernah. Sehingga Sayyidina Anas itu mengatakan kalau sesuatu ditinggalkan, itu Rasul tidak pernah, kenapa kamu meninggalkan? Tidak pernah yang seperti itu. Tidak pernah. Begitu lembut Rasul kita memberikan contoh kepada kita. Loh, kita umatnya kok garang-garang itu gimana ini? Kita umatnya kok sangat kejam dalam ucapan itu. Ini yang kemudian harus kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Mengapa? Karena mari kita introspeksi diri, kita kemudian lebih mengajak kepada diri kita sendiri. Dan dilanjutkan ayat ini, wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah engkau memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Gelar keburukan itu sangat buruk. Dengan menggunakan gelar keburukan itu setelah adanya keimanan. Sudah keimanan ada, kok memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Maka ini sampai dikatakan bi'salismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Tetap pintu pertaubatan sangat terbuka bagi kita. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Dan janganlah kalian kemudian saling curiga mencurigai, mencari kesalahan-kesalahan. Wala yaktab ba'dukum ba'dhan. Dan janganlah kalian berada di antara orang-orang yang saling menggunjing. Sehingga satu saat sahabat itu menggunjing atau membicarakan sahabat yang lain. Itu ditanya, mengapa kamu membicarakan? Tapi ini benar ya Rasulullah. Kalau engkau benar, lakot ghibtah. Kamu telah menggunjing. Tapi kalau salah, lakot baghita. Engkau telah berdusta. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Jadi tidak ada istilahnya, apa istilahnya? Kalau kita lihat media saat ini kan seakan-akan tanpa tabir. Ini benar gitu. Merasa benar, jadi dia bebas mengumbar aib tersebut gitu. Istilahnya perlu kita waspadai juga ini Ustaz ya, karena banyaknya media yang kita hadapi saat ini, khususnya media yang paling dekat di kita adalah HP katanya. Iya, benar. Bisa jadi itu fasik yang terang-terangan. Iya. Maka kita menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i itu ya. Iya, saya benar, orang lain salah, bisa jadi benar. Saya salah, tapi bisa jadi saya benar. Kan pendapatnya Imam Syafi'i gitu. Yeah. Saya benar, orang lain salah, bisa jadi benar. Artinya kebenaran itu bukan monopoli kita gitu lah. Baik. Kemudian kita menahan diri bahwasanya kebenaran itu hak semua orang. Masalahnya kan ketika seseorang itu menghina, seseorang itu mencari-cari kesalahan, satu kesalahan yang fatal yang dia lakukan apa? Dia merasa benar sendiri. Ingat, ini adalah penyakitnya iblis. Masya Allah, sekarang ini penyakitnya iblis. Dia merasa benar sendiri sehingga sampai disuruh untuk hormat. Hormat itu ya, kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Hormat itu bukan sujud loh ya. Hormat yang sujud perintah sujud kepada Nabi Adam itu bukan sujud seperti orang sujud dalam sholat, itu bukan. Sujud penghormatan sekedar hanya membungkukkan badan. Seperti halnya kita ketemu dengan asatid kita, kiai kita kemudian tersenyum, kemudian membungkukkan badan sambil mencium tangan beliau. Loh, sekedar membungkukkan badan itu gak mau. Mengapa?
Karena ada kesombongan tadi, bahasa kita, Alhamdulillah. kesombongan intelektual. Ada kesombongan intelektual. Menganggap bahwasanya saya adalah yang paling benar. Coba itu para mufasir tidak ada yang mengatakan gitu. Sehingga saya belajar atau saya membaca kitab Ulumul Quran, itu tidak ada satupun tafsir mufasirnya itu mengatakan apa? Saya adalah mufasir yang paling benar, orang lain tidak. Enggak ada. Baik. Enggak ada. Bahkan yang namanya Imam Sya'rawi mengatakan ini bukan kitab tafsir, tapi ini adalah khawatir yang ada di dalam diri saya. Artinya apa? Ada kerendahan diri. Bahwasanya saya punya pendapat, saya benar, orang lain salah, tapi kemungkinan benar. Orang lain benar, kemungkinan salah. Artinya kebenaran itu menjadi hak setiap orang, sehingga bagaimana kemudian kita menyampaikannya dan berbasis data. Tidak hanya argumen begitu saja, berbasis data. Hoax itu kan karena tidak ada data. Tidak ada data. Nah, kan gitu ya, Bapak Bobi. Baik. Maka bagaimana kemudian kita menyampaikan kebenaran karena apa? Karena perlu kita suarakan. Betul. Karena bisa jadi 99 kesalahan hoax yang itu disampaikan berulang kali sehingga dianggap benar. Maka perlu yang satu ini kita suarakan. Mengapa? Karena bisa mengimbangi 99 ini loh. Karena kalau 99 ini tersistem, termanage dengan baik, keburukan itu bisa mengalahkan kebenaran. Maka perlu kemudian kita itu menyampaikan kebenaran ini, tapi ingat bahwasanya kebenaran itu harus didukung dengan data. Satu. Yang kedua, ada kebenaran-kebenaran yang lain sehingga kita kemudian dianjurkan untuk mempunyai keluasan dada, keluasan pikiran untuk menerima kebenaran ini menjadi satu kebenaran juga. Tinggal bagaimana kemudian para pendengar ini kemudian bisa menimbang dan bisa memilih di antara kebenaran-kebenaran ini. Kan gitu. Maka kemudian perintah agama la yaskhar qaumun bin qaumin. Jangan kemudian saling mengolok-olok. Kemudian jangan kemudian saling menggunjing. Jangan menggunjing. Nah, sekarang kan yang menggunjing itu menjadi Trending. Menjadi makanan setiap hari. Bahkan lisan ini tidak afdol gitu loh kalau nggak menggunjing, kan biasanya akan seperti itu. Dan ini menjadi apa ya? Nilai Al-Quran yang kemudian kita serap di dalam diri kita masing-masing. Yuk kita membangun diri kita, yuk kita membangun akhlak kepribadian kita, yuk kita membangun jati diri kita berurusan dengan diri kita terlebih dahulu lah, kira-kira gitu. Ya, diri kita beres, insya Allah kita akan bisa membereskan orang lain. Kita bereskan dulu diri kita ini, ya. Kita bereskan dulu, artinya kita tata diri kita dulu, kita menemukan jati dan kepribadian kita dulu, dan di ayat yang terakhir ini ya'kul lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ayatnya seperti itu ya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah engkau kemudian mau memakan bangkai temanmu sendiri sedang engkau merasa jijik untuk memakannya? Sampai segitu. Sehingga penyakit ghibah itu, para pendengar, itu luar biasa. Mengapa? Karena ghibah ini bisa mengikis pahala kebaikan kita. Iya, ini dosa besar ya, yang kemudian seringkali kita lupakan. Dosa besar yang seringkali kita lakukan dan kita tidak menyadarinya. Ada dosa besar yang kita tidak menyadarinya, apa? Ghibah. Maka kenapa guru-guru kita gitu menganjurkan kita dalam keadaan kita longgar, yuk kita berzikir kepada Allah, yuk kita isi dengan membaca Al-Quran, yuk kita beristighosa, kita membaca aurat dan sebagainya. Mengapa? Menjaga lisan pikiran kita dari segala perbuatan ghibah. Karena yang namanya maksiat itu mudah sekali kita lakukan, di antaranya adalah perbuatan ghibah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan ada gunanya.
Yuk kita membangun kepribadian kita, membangun jati diri kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi umat, bagi bangsa dan negara, dan tentunya bagi Islam dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian para pendengar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada gunanya, dan mudah-mudahan pada hari Senin yang akan datang kita bisa bertemu dalam kajian dengan kajian dan surat dan ayat yang lainnya. Demikian, dan akhirnya saya mohon maaf apabila ada perkataan dan ucapan tutur kata yang kurang baik, dan akhirnya wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran live dari Studio My MBS FM dengan kajian tafsir oleh Ustadz Arif Budiono, yang mana pada kajian di pagi hari ini insya Allah kita akan selalu hadir di setiap pagi mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.30 insya Allah bersama asatid yang akan selalu menemani dalam kajian Majelis Mustafa di Radio My MBS FM. Dan mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini kita selalu diberi lindungan oleh Allah SWT, dan saya selaku kru MBS FM mohon maaf apabila dalam kajian pagi hari ini terdapat salah kata dan salah ucap. Insyaallah berjumpa di lain waktu, dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.